Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di sana. Jah, aku sudah lelah miskin. Cepatlah, ayo. Sudah siap dengan segala risikonya. Terimalah persembahan ini. Berikanlah kekuatan yang kami minta. Aku melihatnya, Pon. Itu bukan makanan manusia. Itu kotoran babi hutan. Pesugihan itu nyata. 10 tahun merantau hanya menyisakan kegagalan bagi Rojak. Namun, kepulangannya ke Sumedang justru mempertemukannya dengan Pono yang sedang sekarat di atas pedal becak akibat kemiskinan yang mencekik leher. Di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah bisikan tentang ritual terlarang Eyang Sukri menjanjikan kekayaan instan lewat persekutuan dengan celeng raksasa yang mengerikan. Mereka nekat menembus jantung rimba demi tumpukan emas yang berbau amis, tanpa menyadari bahwa setiap suapan jamuan gaib itu menuntut harga yang jauh lebih biadab daripada sekedar nyawa. Namun, sanggupkah mereka bertahan ketika kekayaan hasil pesugihan itu mulai membusukkan nurani dan menghancurkan segala yang mereka cintai di dunia ini? Assalamualaikum, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi berkahan rizki. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Udara dingin mulai merayap masuk melalui celah kaca jendela bus antar kota yang membawa Rojak melintasi jalanan berkelok di perbukitan Jawa Barat. Tahun 1995 sedang berada di puncaknya saat itu. Di balik jendela yang sedikit bergetar, hamparan hijau kebun teh dan rimbunnya hutan jati di pinggiran Sumedang tampak tertutup kabut tipis. Suasana itu seolah memberikan pelukan lembab yang menyambut kepulangannya ke tanah Pasundan. Rojak menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi bus yang keras dan sedikit berbau apek. Setiap kali roda bus menghantam lubang jalanan, kepalanya ikut tergoncang, namun pikirannya justru melayang jauh ke masa 10 tahun yang lalu. Ingatannya kembali ke masa ketika ia masih menjadi seorang remaja laki-laki berseragam putih abu-abu. Kala itu ia terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya di Jawa Tengah karena harus mengikuti sang ayah. Ayahnya adalah seorang kontraktor bangunan yang mendapatkan proyek besar di Sumedang, sebuah penugasan yang akhirnya mengubah garis hidup keluarga mereka. Bagi Rojak, Sumedang bukanlah sekedar tempat singgah sesaat. Kota tahu ini adalah saksi bisu di mana ia mengenal arti persaudaraan yang melampaui ikatan darah. Di sudut pasar lama yang ramai, ia selalu teringat pada sosok Pono. Pono adalah orang yang paling depan pasang badan saat Rojak kecil merasa kebingungan menghadapi dialek Sunda yang halus dan lingkungan yang asing. Pono bukan hanya sahabat, melainkan guru jalanan dan kakak yang mengajarkannya cara bertahan hidup di perantauan. Namun, hidup memang tidak pernah bisa ditebak arahnya. Setelah berhasil menamatkan sekolah menengah atas, Rojak kembali harus mengepak barang-barangnya. Ayahnya memutuskan untuk memindahkan seluruh operasional bisnis kontraktor mereka ke Sulawesi, tepatnya di kota Makassar. Sejak saat itulah, komunikasi dengan teman-teman di Sumedang perlahan memudar dan akhirnya terputus sama sekali karena kesibukan masing-masing. 10 tahun, gumam Rajak pelan sambil menatap ujung sepatunya yang berdebu. 1 dekade menetap di tanah Daeng telah menempa Rojak menjadi pria yang jauh lebih matang.
Sang ayah mendidik dia dengan sangat disiplin, terutama dalam urusan agama. Di Makassar, selain belajar cara mencampur semen dan menata batu bata untuk proyek bangunan, Rojak juga belajar bahwa sholat 5 waktu dan mengaji adalah jangkar utama. Tanpa jangkar itu, ia yakin kapal hidupnya akan hancur berantakan dihantam badai masalah yang tak kunjung usai. Ujian terberat justru datang dalam 5 tahun terakhir. Perusahaan kontraktor yang mulai ia kelola secara mandiri perlahan-lahan goyah. Dunia bisnis ternyata jauh lebih kejam dari yang ia duga. Persaingan yang tidak sehat ditambah pengkhianatan dari orang kepercayaan yang sangat ia hargai membuat bisnisnya runtuh hingga ke dasar bumi. Kebangkrutan itu meninggalkan lubang besar dalam hidup dan finansialnya. Rojak teringat percakapan terakhir dengan ayahnya di teras rumah mereka di Makassar sesaat sebelum ia memutuskan untuk menaiki bus menuju pelabuhan dan melanjutkan perjalanan darat ini. Ayahnya menatap matanya yang tampak redup dengan penuh empati. "Istirahatlah dulu, Jak. Mungkin kamu memang butuh waktu untuk menenangkan diri," ujar ayahnya dengan nada suara yang lembut namun berwibawa. "Tapi proyek-proyek itu, Bah, semuanya berantakan," jawab Rojak sambil menunduk lesu. Ayahnya menepuk pundak Rojak dengan mantap. "Bisnis bisa dibangun lagi, modal bisa dicari kembali. Sekarang yang paling penting adalah memulihkan semangatmu. Terserah kamu mau tetap bertahan di Makassar atau kembali ke Sumedang untuk sementara. Rumah lama kita di sana masih ada, tidak ditempati siapapun. Gunakan tempat itu untuk mencari inspirasi baru." Kata-kata ayahnya itulah yang menjadi tiket bagi Rojak untuk melarikan diri dari bayang-bayang kegagalan. Ia segera memboyong istrinya pulang ke Jawa Barat, mencari ketenangan di tengah suasana asri yang selalu ia rindukan dalam setiap sujudnya. Bus mulai melambat saat memasuki area terminal. Aroma khas tahu goreng yang baru diangkat dari penggorengan langsung menyapa indera penciumannya, bercampur dengan bau asap knalpot dan suara teriakan para kondektur angkot. Rojak menarik nafas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara Sumedang yang sejuk. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak pernah pergi kemana-mana. Semuanya masih tampak sama, namun ia tahu bahwa dirinya yang sekarang sudah sangat berbeda dengan Rojak yang dulu. Saat ia melangkah turun dari bus dengan tas jinjing di tangan, ada getaran aneh yang mendadak muncul di dadanya. Itu bukan sekedar rasa gugup karena kembali ke tempat lama, melainkan sebuah firasat kuat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya membisikkan bahwa kepulangannya kali ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan bisnis atau mencari inspirasi. Ada sebuah benang merah tak kasat mata yang belum terputus antara dirinya, kota ini, dan sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di balik rimbunnya hutan bambu di pinggiran Sumedang. Firasat itu terasa dingin, seperti embun pagi yang menusuk kulit. "Kita langsung cari taksi, Mas," tanya istrinya yang berdiri di sampingnya sambil merapatkan jaket. "Iya, kita langsung ke rumah lama," jawab Rojak singkat. Rumah tua peninggalan ayahnya masih berdiri tegak di sudut jalan yang tenang, seolah menjadi saksi bisu yang tetap setia meski dimakan usia. Meskipun strukturnya tetap kokoh, debu tebal dan jaring laba-laba telah menguasai setiap sudut ruangan, menciptakan kesan angker bagi siapa saja yang melihatnya dari luar. Rojak bersama istrinya menghabiskan waktu selama 1 minggu penuh hanya untuk membersihkan sisa-sisa kenangan yang tertimbun. Mereka menyapu lantai, mengelap kaca yang sudah buram, hingga mencabut rumput liar yang memenuhi halaman depan. Setelah rumah itu terasa lebih layak untuk dihuni, hal pertama yang terlintas di pikiran Rojak adalah mencari keberadaan Pono. Keesokan harinya, Rojak mulai menyusuri gang-gang sempit di sekitar pasar yang dahulu menjadi tempat bermain mereka. Ia bertanya kepada beberapa pedagang tua yang mungkin masih ingat dengan sosok sahabatnya itu. Setelah berputar-putar cukup lama, langkah Rojak terhenti di bawah sebuah pohon beringin besar yang rindang. Di sana, ia melihat sebuah punggung yang sangat ia kenal sedang bersandar lesu di atas sadel becak yang warnanya sudah kusam dan berkarat.
"Pono?" panggil Rojak dengan suara yang agak ragu. Pria yang sedang memejamkan mata itu tersentak. Ketika ia mendongak dan menoleh, Rojak hampir tidak mengenali wajah sahabatnya sendiri. Pono tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Kulitnya yang dahulu berwarna kuning langsat kini telah berubah menjadi legam karena setiap hari terbakar sinar matahari. Matanya terlihat cekung dan layu, menyiratkan kelelahan fisik dan batin yang sangat luar biasa. "Rojak, kamu? Jak, benar ini kamu?" Suara Pono terdengar parau saat ia perlahan turun dari becaknya. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Pono yang kuyu. Mereka berdua segera berpelukan erat di bawah bayangan pohon beringin itu. Pelukan tersebut seolah berusaha menyatukan kembali kepingan waktu yang hilang selama 10 tahun berpisah. Namun saat merangkul tubuh sahabatnya, Rojak merasakan tulang-tulang Pono yang menonjol. Ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang hancur di dalam diri pria itu. Pono bukan lagi pria ceria yang dulu selalu menjadi pelindungnya. Kehidupan ternyata telah berlaku sangat kejam kepada Pono selama 1 dekade terakhir. Pria itu kini sudah dikaruniai 4 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya. Demi menghidupi keluarganya, Pono menjalani rutinitas yang sangat menyiksa. Sejak pagi hingga siang hari, ia bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik tekstil kecil dengan upah yang sangat minim. Sore harinya, tanpa sempat beristirahat, ia harus memeras keringat di atas pedal becak hingga larut malam demi mendapatkan beberapa keping rupiah tambahan. Rojak yang merasa iba kemudian mengajak Pono untuk duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan yang tidak terlalu ramai. Di sana, di hadapan segelas kopi hitam yang mengepul, seluruh bendungan air mata Pono seolah-olah pecah. Ia tidak lagi mampu menahan beban hidup yang selama ini ia pikul sendirian. "Susah sekali hidupku ini, Jak. Benar-benar susah." Pono memulai ceritanya dengan suara yang bergetar hebat. Ia menatap telapak tangannya yang kasar dan pecah-pecah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pon? Ceritakan saja semuanya," sahut Rojak sambil menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Pono menghela nafas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. "Hampir setiap malam aku bertengkar dengan istriku di rumah. Masalahnya selalu sama, uang yang tidak pernah cukup untuk makan sehari-hari. Kemarin, keadaan makin parah. Dia meminta sesuatu yang menurutku sangat mewah di tengah kondisi kami yang melarat ini." Rojak mengerjitkan keningnya, merasa heran dengan ucapan Pono. "Sesuatu yang mewah? Apa yang dia minta sampai kamu terlihat seputus asa ini?" Pono menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap cangkir kopinya yang kini hanya tinggal separuh. "Dia cuma minta makan ayam, Jak. Dia ingin sekali aku membelikan daging ayam untuk dimasak di rumah, karena anak-anak sudah bosan makan dengan garam dan tempe setiap hari. Tapi bagiku, membeli 1 ekor ayam artinya aku tidak bisa membeli beras untuk 3 hari ke depan. Aku benar-benar tidak punya simpanan uang sama sekali, bahkan untuk sekedar menyenangkan perut anak-anakku." Mendengar pengakuan jujur itu, hati Rojak terasa seperti diremas-remas. Ia tidak menyangka kemiskinan bisa membuat seseorang merasa begitu rendah dan tidak berdaya. Ingatan Rojak langsung kembali pada didikan ayahnya di Makassar yang selalu menekankan pentingnya kesabaran dan ibadah dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Dengan hati-hati, ia menyentuh bahu Pono yang kurus dan bergetar itu. "Pon, dengarkan aku baik-baik sebagai sahabatmu. Kamu itu jangan meninggalkan sholat. Perbaiki ibadahmu sekarang juga supaya kamu bisa diberikan jalan keluar dan petunjuk oleh Allah. Masalah ekonomi ini adalah ujian, tapi kalau tiang agamamu roboh, seluruh hidupmu akan benar-benar hancur," ujar Rojak dengan nada bicara yang lembut namun tegas. Namun, reaksi Pono justru di luar dugaan Rojak. Pria itu tiba-tiba menghentakkan tangan Rojak dari bahunya. Matanya yang tadi layu kini menyala karena amarah dan keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Ia merasa nasihat Rojak tidak memberikan solusi instan yang ia butuhkan saat ini. "Kamu itu kebanyakan ceramah, Jak. Aku sedang tidak butuh ceramah agama sekarang.
Bentak Pono hingga beberapa orang di warung menoleh ke arah mereka. "Aku butuh uang. Aku butuh cara supaya anak-anakku tidak menangis setiap pagi karena perut mereka perih. Apa sholat bisa langsung menurunkan nasi dan lauk di atas meja makan rumahku?" Rojak terkesiap. Ia tidak menyangka Pono akan bereaksi sekeras itu. Ia melihat ada kemarahan besar yang bukan berasal dari hati nurani Pono, melainkan dari rasa haus akan kehidupan yang lebih layak. Kemiskinan telah mulai menggerogoti iman pria di depannya. "Pon, kamu tahu sendiri bisnisku di Makassar juga baru saja bangkrut. Aku kembali ke sini pun sedang berusaha mengumpulkan modal lagi. Aku hanya bisa bertahan hidup dengan sisa tabungan yang tidak seberapa. Tapi percayalah padaku, memperbaiki hubungan dengan Tuhan adalah awal dari segala kemudahan." Rojak berusaha tetap tenang menghadapi ledakan emosi sahabatnya. Pono hanya terdiam 1000 bahasa. Ia memalingkan wajahnya ke arah jalanan yang mulai gelap karena matahari sudah mulai terbenam. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat bagi Rojak. Meskipun ia berusaha fokus mencari peluang bisnis baru di Sumedang, pikirannya selalu terbagi. Bayang-bayang wajah Pono yang kuyu dan penuh keputusasaan terus menghantui setiap langkahnya. Setiap sore, tanpa absen, Rojak mendatangi pangkalan becak di bawah pohon beringin itu. Ia hanya ingin memastikan bahwa sahabatnya masih baik-baik saja dan tidak melakukan hal yang di luar batas. Namun, Pono mulai berubah. Ia tidak lagi mengeluh panjang lebar seperti sebelumnya. Keluhannya yang berisik kini berganti menjadi keheningan yang justru terasa lebih mencekam. Pono lebih banyak diam, bekerja seperti mesin tanpa jiwa. Saat Rojak mencoba memberikan nasihat agama atau sekedar menghibur, Pono hanya menatap kosong ke arah deretan perbukitan dan hutan di kejauhan. Tatapannya asing, seolah jiwanya sudah tidak lagi berada di sana. Suatu malam, langit Sumedang seakan tumpah. Hujan turun dengan sangat deras, disertai angin kencang yang menggoyang pepohonan. Suara petir sesekali menggelegar, memecah kesunyian malam dengan cahaya kilat yang menyilaukan. Suasana alam saat itu terasa seperti sebuah peringatan besar tentang sesuatu yang buruk yang akan segera terjadi. Di tengah badai itu, ketukan keras terdengar dari pintu depan rumah Rojak. Ketika pintu dibuka, sosok Pono berdiri di sana dalam kondisi basah kuyup. Tubuhnya menggigil, namun ia datang tanpa membawa becaknya. Ia berjalan kaki menembus hujan hanya untuk menemui Rojak. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Tidak ada lagi cerita tentang harga daging ayam yang mahal atau pertengkaran dengan istrinya. Yang tersisa di mata Pono hanyalah sebuah tekad gelap yang sangat kuat. "Jak, temani aku." Suara Pono terdengar datar dan dingin, nyaris tertelan suara air hujan yang menghantam atap seng. Rojak yang merasa kasihan segera menarik sahabatnya masuk. Ia memberikan handuk kering dan menyuruh istrinya yang berada di dapur untuk segera menyeduh teh manis hangat. "Masuk dulu, Pon. Keringkan badanmu. Ada apa sampai nekat datang malam-malam begini? Hujan sangat deras di luar," ujar Rojak penuh kekhawatiran. Pono duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh yang masih sedikit gemetar. Namun ia sama sekali tidak menyentuh teh hangat yang baru saja diletakkan di atas meja. Matanya terus menatap Rojak dengan intensitas yang tidak biasa. "Aku sudah mendapatkan informasi yang pasti dari seorang teman di pabrik semalam." Pono memulai pembicaraan tanpa basa-basi. "Tidak jauh dari wilayah ini, ada sebuah makam keramat yang menyediakan jasa pesugihan. Aku sudah benar-benar tidak punya pilihan lain lagi, Jak. Hidupku sudah di ujung tanduk. Aku ingin ke sana besok pagi. Dan aku ingin kamu menemaniku." Mendengar kata-kata itu, tangan Rojak yang hendak memegang cangkir teh tiba-tiba lemas. Cangkir porselen itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Suara porselen yang hancur terdengar sangat nyaring, mengagetkan suasana ruang tamu yang sunyi. "Kamu sudah gila, Pon. Sadar."
bentak Rojak sambil berdiri. Suaranya meninggi karena rasa terkejut dan marah yang bercampur jadi satu. Kamu tidak boleh melakukan itu sama sekali. Apa kamu tega menggadaikan akhiratmu hanya demi urusan perut dan kemewahan dunia? Rojak merasa dadanya sesak. Emosinya meluap bukan karena benci, melainkan karena ia merasa gagal menjadi sahabat yang baik. Ia merasa tidak mampu mencegah pikiran sesat itu merasuki kepala Pono. Pono pun ikut berdiri. Tidak ada raut takut atau ragu di wajahnya saat menghadapi kemarahan Rojak. Ia justru tampak sangat tenang. Sebuah ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. "Jak, tolong jangan ceramahi aku lagi malam ini. Aku sedang butuh solusi yang nyata, bukan kata-kata tentang surga yang belum pernah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku butuh uang sekarang. Jika kamu memang menganggap aku sebagai sahabatmu sejak kecil, temani aku besok. Aku hanya minta kamu menemaniku sampai ke sana. Aku tidak memintamu untuk ikut melakukan ritualnya. Aku takut jika harus menempuh perjalanan itu sendirian." Rojak terdiam 1000 bahasa. Ia menatap dalam ke arah mata Pono, mencari sisa-sisa kesadaran di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Ia melihat Pono bukan lagi sebagai sahabatnya yang dulu, melainkan sebagai sebuah jiwa yang sudah kehilangan arah dan sedang mencari pegangan pada sesuatu yang terlarang. Pikiran Rojak berkecamuk hebat di dalam kepalanya. Sebagian besar nuraninya berteriak bahwa mengikuti keinginan Pono adalah sebuah kesalahan besar, karena secara tidak langsung mendukung perbuatan musyrik. Namun di sisi lain, sifat dasar Rojak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi mulai berbicara. Sejak kecil, Rojak memang dikenal sebagai anak yang berani dan seringkali ingin membuktikan sendiri hal-hal yang dianggap angker atau mistis oleh orang lain. Ia teringat masa kecilnya ketika seringkali diajak teman-temannya untuk menguji nyali di makam-makam tua hanya untuk membuktikan apakah benar ada penghuni gaib di sana. Kini, rasa ingin tahu itu muncul kembali. Ia mulai bertanya-tanya di dalam hati, apakah benar-benar ada kekuatan yang bisa memberikan kekayaan secara instan? Benarkah hal semacam itu ada di dunia ini? Selain rasa ingin tahu, ada satu alasan logis lain yang muncul di benak Rojak. Jika ia ikut, setidaknya ia bisa mengawasi Pono. Ia khawatir jika Pono pergi sendirian atau ditemani orang jahat, nasib sahabatnya itu akan jauh lebih tragis. Dengan kehadirannya, Rojak berpikir mungkin ia masih memiliki kesempatan untuk menarik Pono pulang jika keadaan mulai terasa tidak benar. Setelah terdiam cukup lama dan hanya mendengarkan suara deru hujan di luar, Rojak akhirnya menghela napas panjang yang sangat berat. Ia menatap Pono dengan pandangan yang pasrah. "Baiklah, aku akan menemanimu besok pagi," ujar Rojak akhirnya. "Tapi ingat satu hal ini baik-baik. Aku hanya menemanimu sampai ke lokasi. Aku tidak akan ikut campur dalam ritual apapun yang kamu lakukan di sana. Aku hanya ingin tahu, benarkah ada hal semacam itu di dunia ini?" Mendengar jawaban itu, sebuah senyum kemenangan yang tipis muncul di wajah Pono. Tekadnya seolah sudah bulat sepenuhnya, tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh siapapun. "Terima kasih, Jak. Aku tahu kamu tidak akan membiarkan sahabatmu ini menderita sendirian," kata Pono dengan nada yang sedikit lebih lega. "Besok pagi kita harus berangkat sebelum matahari terlalu tinggi. Perjalanannya cukup jauh ke daerah pinggiran. Kita harus berganti angkutan umum sebanyak 3 kali untuk sampai ke sana." Malam itu, Pono pulang kembali ke rumahnya dengan menembus sisa-sisa gerimis yang masih jatuh. Sementara itu, Rojak duduk terdiam di ruang tamunya. Ia menatap pecahan cangkir di lantai yang belum sempat dibersihkan. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, ketika Rojak dan Pono memulai langkah pertama perjalanan panjang mereka. Pagi itu, Sumedang yang hijau tampak sangat tenang, seolah alam tidak menyadari bahwa ada 2 pria yang sedang melangkah menuju sebuah tempat yang terlaknat. Udara pagi yang segar seharusnya membawa ketenangan, namun bagi Rojak, setiap hembusan angin justru terasa membawa beban kegelisahan yang semakin berat di pundaknya. Mereka harus berganti angkutan umum sebanyak 3 kali untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pono.
Semakin jauh mereka melaju, pemandangan kota perlahan menghilang, berganti dengan daerah pinggiran yang sepi dan jarang dilalui kendaraan pribadi. Jalanan aspal yang mereka lalui mulai mengecil dan rusak di beberapa bagian. Di sisi kiri dan kanan, tebing-tebing curam dan jurang yang dalam tampak mengintip di balik rimbunnya jajaran pohon bambu serta pohon jati yang menjulang tinggi. Rojak duduk di sudut kursi angkutan umum dengan wajah tegang. Di dalam saku celananya, jemarinya terus memutar butiran tasbih kecil secara perlahan. Ia berusaha keras menenangkan hatinya yang bergemuruh dan tidak menentu. Di sampingnya, Pono justru tampak sangat tenang, seolah-olah ia sedang menuju ke sebuah pesta besar, bukan ke sebuah tempat keramat yang gelap. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama hampir 4 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi yang sangat terpencil. Di depan mereka berdiri sebuah gerbang tua yang terbuat dari tumpukan susunan batu hitam yang sudah berlumut. Tempat itu adalah sebuah kompleks pemakaman kuno yang dikelilingi oleh pagar batu yang cukup tinggi. Kejanggalan langsung menyergap indera penciuman Rojak saat mereka mulai menapakkan kaki di jalan setapak yang membelah kompleks tersebut. Di sepanjang jalan, puluhan monyet duduk terdiam di atas nisan-nisan tua dan dahan-dahan pohon yang rendah. Monyet-monyet ini memiliki ukuran tubuh yang tidak wajar. Tubuh mereka sangat besar, bahkan ada yang hampir seukuran manusia dewasa. Bulu mereka tampak kusam dan kotor. Namun yang paling mengerikan adalah tatapan mata mereka. Mata monyet-monyet itu tampak sayu, lesu, dan sangat tidak bersemangat. Mereka sama sekali tidak lincah seperti monyet liar atau monyet di tempat wisata yang suka mengejar makanan. Mereka hanya duduk membisu, menatap setiap pendatang dengan pandangan yang sangat mirip dengan tatapan manusia yang sedang dirundung kesedihan mendalam atau penyesalan yang terlambat. Rojak merasa kuduknya meremang hebat ketika salah satu monyet berukuran paling besar melirik ke arahnya. Sudut mata monyet itu seolah-olah sedang memohon dan meminta tolong. Dalam sekejap, pikiran Rojak melayang pada cerita-cerita lama tentang manusia yang dikutuk menjadi binatang karena mengejar kekayaan dengan cara haram. Ia merasa seakan monyet-monyet itu adalah para pelaku pesugihan terdahulu yang kini harus menjalani hukuman kekal mereka. "Pon, lihat monyet-monyet itu. Kenapa mereka diam saja seperti itu?" bisik Rojak dengan suara gemetar. Pono melirik sekilas tanpa menghentikan langkahnya. "Sudahlah Jak, jangan dipikirkan. Kita kesini bukan untuk melihat monyet, fokus pada tujuan kita saja." Pono tampak sama sekali tidak peduli dengan suasana mistis di sekitarnya. Pikirannya sudah tertutup oleh bayangan tumpukan uang. Ia terus berjalan menuju sebuah makam utama yang terletak tepat di tengah kompleks pemakaman tersebut. Di sana, seorang pria tua yang dikenal sebagai Sang Kuncen sedang duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lapuk. Kuncen itu membuka matanya saat mereka mendekat. Tatapannya sangat tajam, seolah-olah sepasang mata itu mampu membaca setiap inci isi hati dan niat mereka hingga ke bagian yang paling gelap. Suasana di sekitar makam itu mendadak menjadi sangat dingin dan menekan. "Ada tujuan apa kalian datang jauh-jauh ke sini?" tanya Kuncen dengan suara parau yang terdengar sangat berwibawa namun dingin. Pono memberanikan diri maju selangkah. "Begini Pak, saya mendapatkan informasi kalau tempat ini bisa membantu masalah ekonomi saya. Saya sedang kesulitan dan ingin mencari jalan lewat pesugihan di sini." Kuncen itu terdiam cukup lama, membiarkan keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dari Pono ke arah Rojak yang berdiri sedikit agak jauh di belakang. "Kamu juga mau hal yang sama?" tanya Kuncen pada Rojak. Rojak langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia mencoba mencairkan suasana yang sangat menekan itu dengan sedikit perilaku konyolnya. "Oh, tidak Pak. Saya cuma mengantar teman saya ini saja. Saya takut Pak. Tolong jangan lihat saya seperti itu." Untuk menutupi rasa takutnya yang luar biasa, Rojak bahkan sempat bersiul-siul kecil sambil mendongak ke arah langit-langit atau dahan pohon. Seolah-olah ia sedang tidak berada di sebuah makam keramat yang menyeramkan.
Kuncen itu hanya mendengus kecil melihat kelakuan Rojak. Lalu ia memberikan isyarat agar mereka mengikutinya masuk ke sebuah ruangan kecil yang terletak di belakang makam utama. Ruangan itu sangat gelap dan pengap. Satu-satunya cahaya berasal dari sebuah lampu minyak kecil yang redup di sudut ruangan. Bau kemenyan, dupa, dan bunga 7 rupa yang mulai membusuk memenuhi udara, membuat pernafasan Rojak menjadi sesak. Kuncen itu mulai menjelaskan prosedur dan syarat ritual di tempat tersebut. Jika kamu memang niat, kamu harus datang ke sini pada malam-malam tertentu yang sudah ditentukan. Kamu harus melaksanakan ritual ini selama 5 tahun penuh tanpa pernah absen. Baru setelah masa 5 tahun itu terlewati, kekayaanmu akan menetap dan menjadi milikmu sepenuhnya. Jelas Kuncen dengan nada datar. Pono tampak tersentak dan keberatan setelah mendengar penjelasan tersebut. 5 tahun, Pak? Itu lama sekali. Apa tidak ada cara yang lebih cepat? Bisa tidak kalau saya minta ritual yang hasilnya bisa saya lihat dalam setahun atau beberapa bulan saja? Rojak yang berdiri di dekat pintu tidak tahan untuk tidak menyindir kepuasan instan yang diinginkan sahabatnya itu. Pon, kalau kamu mau kaya dalam waktu setahun atau bahkan sehari, aku tahu tempat yang lebih bagus. Kita balik ke kota sekarang, masuk ke bank, lalu kita cairkan pinjaman di sana. Itu jauh lebih pasti daripada kamu harus menunggu di sini 5 tahun. Pono langsung melotot ke arah Rojak, merasa tersinggung karena sahabatnya itu masih bisa bercanda di tengah situasi hidup dan mati baginya. Kuncen itu akhirnya menghela napas dan menggelengkan kepala. Jika kalian tidak memiliki kesabaran, maka tempat ini bukan untuk kalian. Kekuatan di sini menuntut kesetiaan waktu yang lama, ujar Kuncen dengan nada mengusir secara halus. Mereka berdua akhirnya keluar dari kompleks pemakaman itu dengan tangan hampa. Pono tampak sangat kecewa dan wajahnya kembali terlihat muram. Namun tepat ketika mereka baru saja melangkah keluar dari gerbang batu tua tersebut, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju batik muncul dari balik pohon besar. Pria itu menyapa mereka dengan sangat ramah, seolah-olah ia memang sudah menunggu mereka di sana. "Gagal ya di dalam?" tanya pria berbaju batik itu sambil tersenyum tipis. Pono mengangguk lesu. "Syaratnya terlalu lama, Pak. Saya butuh uang secepatnya." Pria itu mendekat dan berbisik pelan. "Jika kalian memang butuh hasil yang sangat cepat, jangan cari di sini. Pergilah ke rumah Eyang Sukri. Jaraknya hanya sekitar 10 km dari titik ini. Kalian cukup cari tukang ojek di pertigaan depan sana. Mereka semua pasti tahu di mana letak rumah Eyang Sukri. Di sana, hasilnya jauh lebih cepat terlihat." Harapan Pono yang sempat padam di hadapan Kuncen makam monyet kini menyala kembali dengan sangat terang. Bisikan pria misterius berbaju batik tadi seolah menjadi bahan bakar baru bagi keserakaannya yang hampir padam. Nama Eyang Sukri kini bergema di kepalanya, terdengar seperti sebuah mantra penenang bagi jiwa yang sedang haus akan harta benda. Tanpa membuang waktu untuk berdiskusi, Pono segera menarik lengan baju Rojak dengan kasar. Ia menyeret sahabatnya itu menjauh dari kompleks pemakaman yang muram, melangkah cepat menuju pertigaan jalan yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari gerbang batu tersebut. Rojak hanya bisa mengikuti langkah kaki Pono dengan perasaan yang semakin tidak keruan. Dadanya terasa sesak oleh kecemasan yang kian menebal. Di dalam saku celananya, jemari Rojak tidak berhenti memutar butiran tasbih kecil miliknya. Bibirnya terus komat-kamit merapalkan doa perlindungan, memohon agar dirinya tetap dijaga dari godaan setan yang kini sedang menuntun sahabatnya. Ia ingin sekali mengajak Pono pulang, namun ia tahu bahwa hati pria di depannya itu sudah sekeras batu jati. Sesampainya di pertigaan jalan, suasana tampak sedikit lebih hidup dengan adanya deretan tukang ojek yang sedang mangkal di bawah rindangnya pohon jati besar. Suara tawa dan obrolan ringan para tukang ojek terdengar riuh, namun segalanya berubah dalam sekejap saat Pono mendekat. "Pak, tolong antarkan kami berdua ke rumah Eyang Sukri," ujar Pono dengan nada bicara yang mendesak dan penuh ambisi. Seketika itu juga, keriuhan di pangkalan ojek tersebut senyap seketika. Obrolan terhenti dan tawa mereka lenyap. Para tukang ojek itu saling pandang dengan raut wajah yang sangat sulit diartikan. Ada gurat ketakutan sekaligus keengganan yang terpancar jelas dari mata mereka yang semula ramah.
Beberapa dari mereka bahkan langsung memalingkan wajah ke arah lain, seolah-olah nama yang baru saja diucapkan Pono adalah sebuah kutukan terlarang yang tabu untuk didengar, apalagi diucapkan pada sore hari seperti ini. Rumah yang letaknya jauh di pinggir hutan itu? Tanya salah satu tukang ojek yang paling senior dengan nada suara yang penuh keraguan. Iya Pak, benar. Tolong segera antarkan kami ke sana. Desak Pono lagi, tidak memedulikan perubahan suasana di tempat itu. Tukang ojek senior itu menggelengkan kepalanya dengan mantap, sambil memperbaiki posisi duduknya di atas motor. Maaf sekali mas, ini sudah mau sore, matahari sudah mulai turun. Saya dan kawan-kawan tidak ada yang berani lewat jalan sana kalau jam sudah menunjukkan pukul 4 sore lewat. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mereka selama beberapa saat. Rojak menelan ludah, berharap penolakan para tukang ojek ini menjadi pertanda bagi Pono untuk mengurungkan niatnya. Namun dari arah pojok pangkalan, seorang tukang ojek yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Wajah pria itu tampak keras, penuh dengan guratan kerutan yang menandakan ia sudah banyak makan asam garam kehidupan. "Saya mau antar kalian," ujar tukang ojek itu dengan suara berat. "Tapi biayanya 2 kali lipat dari tarif biasa. Jalanan rusak parah, banyak lubang, dan kita harus melewati hutan bambu yang sangat rimbun. Bagaimana? Mau tidak?" Pono langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat tanpa perlu berpikir atau menawar harga sedikit pun. "Setuju, Pak. Tidak masalah. Mari kita berangkat sekarang juga sebelum gelap." Mereka akhirnya terpaksa naik dengan cara berboncengan 3. Rojak duduk di posisi paling belakang, menjepit tas kecilnya kuat-kuat di antara tubuhnya dan tubuh Pono. Perjalanan dimulai dengan melewati jalanan aspal yang masih lumayan bagus. Namun semakin jauh mereka melaju, aspal itu perlahan menghilang berganti menjadi jalan tanah berbatu yang tidak rata. Guncangan motor yang tidak henti-hentinya menghantam lubang membuat perut Rojak terasa sangat mual. Namun rasa mual fisiknya kalah jauh oleh rasa mual di hatinya saat ia membayangkan apa yang akan mereka temui di ujung jalan ini. Pikirannya dipenuhi gambaran-gambaran mengerikan tentang sosok Eyang Sukri yang menurut desas-desus bukanlah manusia biasa. Sepanjang perjalanan sejauh 10 km itu, suasana alam berubah drastis. Pepohonan besar di sisi jalan tumbuh semakin rapat. Dahan-dahannya saling bertautan di atas kepala mereka hingga membentuk terowongan alami yang memayungi jalan. Cahaya matahari sore yang berwarna jingga kemerahan kini sulit menembus lebatnya dedaunan, menciptakan suasana remang-remang yang sangat mencekam bagi siapapun yang melintas. Suara gesekan antara daun-daun bambu yang tertiup angin sore terdengar sangat aneh di telinga Rojak. Bunyinya seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil nama mereka berkali-kali secara bergantian. Rojak memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba memfokuskan pikirannya pada zikir, namun suara alam di hutan itu seolah berusaha meruntuhkan pertahanannya. Setelah hampir 40 menit berkendara dalam diam yang penuh tekanan, motor tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah jalur setapak yang sangat sempit. Jalan tersebut tertutup semak belukar dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. "Nah, itu rumahnya. Dari sini kalian tinggal jalan kaki sedikit saja mengikuti jalan kecil ini. Nanti rumahnya sudah kelihatan," tunjuk tukang ojek itu dengan ujung telunjuk yang terlihat sedikit gemetar. Pono segera turun dan menyerahkan uang yang sudah dijanjikan. Begitu uang berpindah tangan, tukang ojek itu tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia segera memutar balik motornya dan memacu kendaraan itu pergi dari sana secepat kilat. Suara deru mesinnya yang menjauh meninggalkan debu yang mengepul tinggi dan menyisakan keheningan hutan yang sangat sunyi, sebuah kesunyian yang justru terasa memekakkan telinga. Rojak berdiri mematung di pinggir jalur setapak itu, menatap ke arah kegelapan hutan di depannya. Ia merasa seolah-olah mereka baru saja diturunkan di depan pintu gerbang neraka. "Ayo Jak, tunggu apa lagi? Mumpung masih ada sedikit cahaya," ajak Pono sambil melangkah masuk ke semak-semak tanpa rasa ragu. "Pon, kamu yakin dengan ini? Perasaan aku benar-benar tidak enak, Pon. Lihat sekeliling kita. Ini bukan tempat orang biasa," ujar Rojak mencoba melakukan usaha terakhir untuk menyadarkan sahabatnya.
Pono berhenti sejenak dan menoleh. Di bawah cahaya sore yang semakin menipis, wajah Pono tampak sangat berbeda. Aku sudah sejauh ini, Jack. Kamu jangan jadi pengecut sekarang. Kalau kamu mau balik, silahkan jalan kaki 10 km ke pertigaan tadi. Kalau tidak, ikut aku. Rojak hanya bisa menghela napas panjang. Dengan langkah yang terasa sangat berat, ia mengikuti Pono memasuki jalur setapak yang lembab itu. Langkah kaki Rojak dan Pono terasa berat saat mereka menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi lumut dan semak belukar. Di hadapan mereka, sebuah bangunan berdiri sunyi di tengah kepungan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Rumah itu sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu kusam yang sudah mulai lapuk dan berlubang di sana-sini. Atap rumbianya pun telah menghitam, menandakan bangunan tersebut sudah terpapar hujan dan panas selama puluhan tahun tanpa pernah diperbaiki. Tidak ada tetangga atau tanda-tanda kehidupan lain di sekitar tempat itu. Hanya ada suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin sore, menciptakan suasana yang membuat bulu kudut berdiri. Seolah-olah hutan rimba itu sengaja mengepung rumah mungil tersebut agar rahasia di dalamnya tetap terjaga. Pono menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia melangkah maju ke depan pintu kayu yang posisinya sudah miring. "Punten, Eyang," seru Pono dengan suara yang sedikit bergetar. Keheningan sempat menyelimuti tempat itu selama beberapa detik, sebelum sebuah jawaban terdengar dari dalam. "Mangga, masuk saja," sahut sebuah suara yang terdengar serak, berat, dan sangat tua. Pono mendorong pintu kayu tersebut. Bunyi derit pintu yang nyaring memecah kesunyian hutan, seolah memberi peringatan kepada siapapun yang berani melintasi ambang pintunya. Saat mereka melangkah masuk, kegelapan langsung menyambut. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding bambu yang bolong. Bau apak bercampur dengan aroma kemenyan yang sangat menyengat langsung menusuk hidung Rojak, membuatnya merasa mual seketika. Di sudut ruangan yang remang-remang, duduk seorang kakek yang tampak sangat rentah di atas selembar tikar pandan yang sudah robek. Rambutnya putih panjang dan berantakan, tidak terurus sama sekali. Kulitnya keriput dan kasar, mirip dengan tekstur kulit pohon tua yang sudah mati. Saat kakek itu menoleh ke arah mereka, Rojak dapat melihat bahwa giginya sudah habis sama sekali, membuat pipinya tampak kempot ke dalam. Sosok inilah yang dikenal orang sebagai Eyang Sukri. Tanpa memberikan kesempatan bagi Pono untuk memperkenalkan diri atau berbicara, Eyang Sukri langsung menatap mereka berdua. Matanya tampak putih karena katarak, namun tatapannya terasa sangat tajam. Seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam sukma dan niat terdalam mereka. "Sudah siap dengan segala resikonya?" tanya Eyang Sukri tanpa basa-basi. Pono terperangah. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun tentang maksud kedatangannya. Namun kakek tua ini seolah sudah tahu segalanya. "Eyang, bagaimana Eyang bisa tahu apa yang kami cari?" tanya Pono dengan nada takjub bercampur takut. Eyang Sukri terkekeh pelan. Suara tawanya sangat aneh, terdengar seperti gesekan dua batang kayu kering yang saling beradu. Orang-orang yang datang menembus hutan sejauh ini tidak memiliki niat lain selain mencari kekayaan dunia. Tidak ada yang datang ke sini hanya untuk bertamu. Aku tanya sekali lagi kepada kalian berdua, apakah sudah benar-benar siap? Pono menelan ludah, lalu menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Saya siap, Eyang. Saya sudah membulatkan niat sejak dari rumah. Saya butuh jalan keluar dari kemiskinan ini." Eyang Sukri beralih menatap Rojak yang sejak tadi hanya berdiri mematung di dekat pintu kayu. "Lalu kamu, bagaimana denganmu?" Rojak yang merasa tatapan itu sangat menekan segera menggelengkan kepala dengan cepat. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan yang dianggapnya sangat berbahaya bagi imannya ini.
Saya tidak ikut, Eyang. Saya benar-benar hanya mengantarkan teman saya ini saja. Saya tidak punya niat lain, jawab Rojak dengan tegas. Kakek tua itu kembali terkekeh, namun kali ini suaranya terdengar lebih dingin. Bagus kalau begitu. Jika memang kamu tidak ikut, duduklah di ruang tamu ini. Jangan beranjak dari tempatmu sampai urusan temanmu ini selesai sepenuhnya. Dan ingat satu hal, jangan pernah sekalipun kamu menoleh ke arah belakang jika mendengar suara apapun dari dalam ruangan sana. Mengerti? Ancaman itu membuat jantung Rojak berdegup kencang. Ia hanya bisa mengangguk patuh sambil mencari posisi duduk di sebuah kursi kayu tua yang goyang. Sementara itu, Eyang Sukri bangkit berdiri dengan perlahan. Meskipun tubuhnya tampak rapuh, gerakannya terlihat sangat yakin. Ia memberi isyarat kepada Pono untuk mengikutinya menuju sebuah ruangan di bagian belakang rumah yang hanya dibatasi oleh sebuah tirai kain hitam yang kusam dan kotor. Pono menoleh sekilas ke arah Rojak sebelum melangkah masuk ke balik tirai itu. Ada keraguan yang sempat melintas di wajahnya, namun keserakahan tampaknya sudah menang telak. Pono pun menghilang di balik kain hitam tersebut, menyisakan Rojak sendirian di ruang tamu yang pengap dan gelap. Malam benar-benar telah turun menyelimuti hutan rimba yang mengepung gubuk Eyang Sukri. Suasana di luar sana begitu pekat, seolah cahaya bulan pun enggan menyentuh tanah yang terlaknat ini. Di dalam ruangan, satu-satunya sumber cahaya hanyalah sebuah lampu tempel atau obrik yang diletakkan di atas lemari kayu tua. Apinya yang kuning kemerahan menari-nari di tiup angin yang menyelinap dari celah dinding, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti jemari raksasa di atas anyaman bambu. Rojak duduk sendirian di ruang tamu yang sempit itu. Ia merasa waktu seolah berhenti berputar. Untuk mengusir rasa takut dan bosan yang mulai menyiksa batinnya, ia terus menyalakan rokok satu demi satu. Asapnya mengepul, bercampur dengan aroma kemenyan yang masih tersisa di udara. Setiap kali mendengar suara burung malam di luar, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia teringat Pono yang berada di balik tirai hitam itu, sedang mempertaruhkan sisa hidupnya demi sesuatu yang fana. Jam dinding tua di pojok ruangan akhirnya berdenting 10 kali, menandakan waktu telah mencapai pukul 10 malam. Perut Rojak mulai keroncongan karena sejak siang mereka belum sempat makan secara layak. Matanya kemudian tertuju ke bagian atas lemari kayu. Di sana, tertata rapi sebuah piring berisi beberapa kue pasar, segelas kopi yang masih tampak hangat dan sebatang rokok yang sudah tersedia. Rojak mengira bahwa itu adalah suguhan yang memang disediakan Eyang Sukri untuk tamu yang menunggu. Tanpa berpikir panjang dan karena didorong rasa lapar yang hebat, ia segera mengambil kue-kue itu. Ia mengunyahnya dengan cepat, lalu meminum kopi hitam tersebut hingga tandas tak bersisa. Rasa lapar yang tadinya menyiksa perlahan menghilang. Namun anehnya, setelah kenyang, rasa takutnya justru memudar dan berganti menjadi rasa penasaran yang tidak terbendung. Meskipun Eyang Sukri sudah memberikan peringatan keras untuk tidak menoleh ke belakang atau mencari tahu apa yang terjadi, dorongan di dalam diri Rojak jauh lebih kuat. Ia mulai mendengar suara-suara bisikan aneh yang terdengar seperti gumaman mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tak lama kemudian, terdengar bunyi geraman rendah yang sangat berat dari arah ruangan belakang. Bunyinya bukan seperti suara manusia, melainkan seperti seekor binatang besar yang sedang marah. Dengan langkah yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara, Rojak berdiri dari kursinya. Ia melangkah berjinjit menuju dinding anyaman bambu yang membatasi ruang tamu dengan area belakang rumah. Jantungnya berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Setelah mencari-cari posisi, ia akhirnya menemukan sebuah celah kecil pada anyaman bambu yang sedikit renggang. Rojak mendekatkan matanya ke celah tersebut untuk mengintip. Pemandangan di balik dinding itu membuat jantung Rojak nyaris berhenti berdetak seketika. Di ruangan belakang yang hanya diterangi beberapa lilin, ia melihat Pono sedang terbaring kaku di atas lantai tanah.
Seluruh tubuh sahabatnya itu, mulai dari ujung kaki hingga ke leher, telah dibungkus dengan kain kafan putih yang masih tampak bersih. Pono terlihat persis seperti jenazah yang sudah siap dimasukkan ke dalam liang lahat. Di samping tubuh Pono, Eyang Sukri sedang duduk bersila sambil membakar kemenyan dalam jumlah yang sangat banyak. Asap putih yang tebal mulai memenuhi ruangan tersebut, menciptakan suasana yang semakin tidak masuk akal. Mulut kakek tua itu terus bergerak cepat membacakan mantra-mantra tanpa henti. Tiba-tiba, dari arah kegelapan di sudut ruangan yang tidak terjangkau cahaya lilin, muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Seekor babi hutan atau celeng berukuran raksasa perlahan melangkah maju. Tinggi binatang itu hampir mencapai pinggang orang dewasa. Bulu-bulu di punggungnya tampak sangat kasar dan tajam seperti duri baja yang menjulang. Dua taring panjang yang melengkung keluar dari mulutnya tampak sangat kokoh. Namun yang paling membuat Rojak gemetar adalah matanya. Mata celeng itu berwarna merah menyala, memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat. Eyang Sukri menghentikan mantranya sejenak. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan mengelus kepala celeng raksasa itu dengan sangat lembut, seolah binatang buas itu adalah peliharaan kesayangannya. Kakek itu kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga celeng tersebut dan membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Celeng itu mendengus keras, menyemburkan uap dari hidungnya yang lebar. Kemudian binatang itu berjalan mendekat dan berdiri tepat di atas tubuh Pono yang masih terbungkus kain kafan. Rojak yang terus mengintip merasa mual luar biasa saat menyaksikan adegan berikutnya. Celeng raksasa itu mengangkang dan kencing tepat di atas wajah Pono. Dengan sigap, Eyang Sukri menadahi kotoran cair dan padat yang keluar dari binatang itu ke dalam sebuah baskom besar yang terbuat dari seng. Rojak menutup mulutnya kuat-kuat agar tidak berteriak atau bersuara. Ia merasa perutnya mulai bergejolak hebat melihat pemandangan menjijikan tersebut. Setelah urusannya selesai, celeng raksasa itu kembali melangkah mundur dan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan ruangan seolah tertelan bumi. Eyang Sukri kemudian menyentuh kening Pono dan membangunkannya. Pono membuka matanya perlahan, namun tatapannya tampak kosong, persis seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh hipnotis. Dengan suara yang dingin, Eyang Sukri menyodorkan baskom berisi kotoran babi tadi ke hadapan Pono. "Makanlah, ini adalah jamuan pertama untuk kemakmuranmu," perintah Eyang Sukri tanpa ekspresi. Yang membuat Rojak benar-benar hancur dan merasa mual adalah saat ia melihat Pono mulai memakan kotoran di dalam baskom itu dan meminum air kencing yang tersisa dengan sangat lahap. Pono tampak sangat menikmati setiap suapannya, seolah-olah apa yang ia makan adalah hidangan paling lezat di dunia. Tidak ada rasa jijik sedikit pun di wajah sahabatnya itu. Ia justru tersenyum puas sambil terus menghabiskan isi baskom tersebut. Rojak tidak sanggup lagi melihat pemandangan yang melampaui batas kewajaran manusia itu. Ia segera berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju halaman depan rumah. Begitu sampai di bawah pohon jati, ia langsung membungkuk dan muntah-muntah dengan sangat hebat. Seluruh isi perutnya, termasuk kue dan kopi yang ia makan tadi, keluar semua ke atas tanah. "Astagfirullah, astagfirullah," gumam Rojak di sela-sela muntahnya. Air matanya menetes karena rasa ngeri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Ia merasa sangat berdosa karena telah menyaksikan perjanjian yang begitu kotor. Ia menyadari bahwa Pono bukan lagi sahabat yang ia kenal. Pria itu telah menjual kemanusiaannya demi harta yang berlumur najis. Di tengah kegelapan hutan yang sunyi, suara tawa kecil Eyang Sukri terdengar dari dalam rumah, seolah mengejek Rojak yang sedang tersiksa oleh kenyataan yang baru saja ia saksikan. Malam itu, di jantung rimba Sumedang, Rojak menyadari satu hal yang pasti, bahwa kekayaan yang dicari Pono memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada nyawa.
yaitu hilangnya martabat sebagai manusia di hadapan Sang Pencipta. Rojak masih terduduk lemas di bawah pohon jati, menyeka sisa muntah dari mulutnya dengan punggung tangan yang gemetar. Dadanya masih terasa sesak setelah menyaksikan adegan menjijikkan di balik dinding bambu tadi. Tak lama kemudian, pintu rumah kayu itu berderit terbuka. Pono melangkah keluar didampingi oleh Eyang Sukri. Rojak tertegun melihat perubahan pada sahabatnya. Wajah Pono yang tadinya kuyu, pucat dan layu, kini tampak sangat segar. Matanya berbinar-binar, seolah ia baru saja mendapatkan suntikan kekuatan baru yang luar biasa. Tidak ada raut jijik atau mual sedikit pun di wajahnya, seolah memakan kotoran babi raksasa tadi adalah hal yang paling normal di dunia. Semuanya sudah selesai. Sekarang kalian harus segera pulang, ujar Eyang Sukri dengan nada suara yang sedingin es. Kakek tua itu berdiri tegak di ambang pintu, menatap mereka dengan mata kataraknya yang menembus kegelapan. Ia melanjutkan pesannya dengan penekanan yang tajam. Ingat satu hal ini baik-baik. Jangan pernah menceritakan apapun yang kalian lihat atau alami di sini kepada siapapun, sampai harta yang dijanjikan itu benar-benar datang ke rumahmu. Jika mulutmu bocor, semuanya akan sia-sia. Rojak melirik ke arah hutan yang kini sudah gelap gulita. Hanya suara serangga malam yang saling bersahutan memenuhi udara. Perasaannya mendadak ciut membayangkan harus menembus jalan setapak yang licin dan rimbun itu tanpa penerangan sama sekali. Eyang, kalau boleh meminta, apakah kami diizinkan menginap semalam saja di sini? Di luar sangat gelap, Eyang. Kami sama sekali tidak membawa lampu atau senter untuk menerangi jalan. Pinta Rojak dengan suara yang masih agak bergetar. Eyang Sukri menggelengkan kepalanya dengan ketus. Wajahnya yang keriput tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya lampu tempel yang temaram. Tidak bisa, aturannya sudah jelas. Kalian harus meninggalkan tempat ini sekarang juga, tanpa menunda-nunda. Tapi jalanannya sangat berbahaya, Eyang. Sela Rojak lagi, mencoba memohon belas kasihan. Kalau kalian memang laki-laki, jangan pernah merasa takut, balas Eyang Sukri dengan suara yang lebih keras. Segala kejadian aneh yang mungkin kalian temui di jalan pulang nanti hanyalah ujian awal dari ritual yang baru saja dijalani. Itu adalah syarat yang harus dilewati. Sekarang, pulang. Tanpa menunggu jawaban lagi, Eyang Sukri menutup pintu rumah kayunya dengan sangat keras. Suara hantaman pintu itu menggema di tengah kesunyian hutan, meninggalkan Rojak dan Pono dalam kegelapan yang pekat. Rojak merasa sangat marah sekaligus muak. Ia melirik ke arah lampu tempel atau oblik yang masih tergantung di tiang teras rumah Eyang Sukri. Tanpa izin dan tanpa peduli lagi pada sopan santun, ia nekat menyambar lampu minyak itu. Ia butuh cahaya, apapun resikonya. Ayo cepat kita pergi, Pon. Tempat ini benar-benar gila. Kita harus sampai ke jalan besar sebelum hal buruk terjadi. Ajak Rojak sambil menarik lengan Pono dengan kasar. Mereka mulai berjalan cepat menembus hutan bambu. Cahaya kecil dari lampu tempel yang dibawa Rojak hanya mampu menerangi jalan beberapa meter di depan mereka. Sisanya adalah kegelapan yang seolah siap menelan siapapun yang masuk ke dalamnya. Bau tanah basah dan daun busuk tercium sangat tajam. Baru saja mereka berjalan sekitar 10 menit, sebuah geraman yang sangat berat dan rendah terdengar dari arah semak-semak di sisi kiri. Bunyinya begitu dekat, membuat langkah kaki mereka seketika terhenti. Dari balik rimbunnya semak, muncul sesosok binatang yang sangat besar. Seekor macan berukuran raksasa dengan mata yang bersinar kuning keemasan menatap mereka tajam. Binatang buas itu tidak menyerang. Ia hanya melintas dengan tenang tepat di depan jalur setapak yang mereka lalui. Namun, auman pendek yang dikeluarkannya sanggup menggetarkan nyali Rojak hingga ke dasar. Ia merasa seluruh tubuhnya mendadak kaku. Jak, itu tadi macan asli atau bukan? Bisik Pono dengan suara yang sangat ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun udara hutan sangat dingin.
Jangan banyak tanya, jangan dipikirkan, ayo lari, teriak Rojak sambil menarik Pono untuk segera berlari. Mereka terus memacu langkah, tidak memedulikan ranting-ranting pohon yang menggores lengan dan wajah mereka. Namun, teror itu belum berakhir. Saat melewati deretan pohon bambu yang saling bertautan, langkah mereka kembali terhenti secara mendadak. Di tengah jalan setapak, berdiri sesosok putih yang sangat tinggi. Sosok itu adalah sebuah pocong. Kain kafannya tampak sangat kusam dan kotor terkena tanah. Wajahnya yang terlihat dari celah ikatan kain berwarna hitam legam, seperti daging yang sudah membusuk lama. Mata makhluk itu melotot tajam ke arah mereka, memancarkan kebencian yang nyata. Rojak dan Pono berteriak serempak karena terkejut yang luar biasa. Tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung lari tunggang langgang, keluar dari jalur setapak dan menerobos semak-semak berduri yang lebat. Luka-luka di kaki mereka akibat duri hutan tidak lagi terasa karena rasa takut sudah menguasai seluruh saraf mereka. Di tengah pelarian yang kalap itu, sebuah suara perempuan tiba-tiba terdengar memanggil-manggil nama mereka dari arah belakang. Suara itu melengking, namun terdengar sangat halus dan merdu secara bersamaan. "Pono, Rojak, jangan lari cepat-cepat." Suara itu terdengar sangat dekat di telinga, seolah-olah pemilik suara tersebut sedang terbang tepat di samping mereka atau bahkan menempel di punggung. Pono hampir saja menoleh, namun Rojak segera meneriakinya. "Jangan menoleh, Pon. Terus lari ke depan. Jangan dengarkan suara itu." Napas mereka sudah tersengal-sengal. Paru-paru mereka terasa seperti terbakar karena dipaksa berlari tanpa henti di medan yang berat. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya mereka melihat seberkas cahaya lampu neon di kejauhan. Itu adalah lampu jalan raya. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka terus berlari hingga akhirnya kaki mereka menyentuh permukaan aspal yang keras. Begitu sampai di pinggir jalan raya yang masih sepi, keduanya langsung jatuh tersungkur dan lemas. Lampu tempel yang dibawa Rojak sudah padam karena kehabisan minyak atau tertiup angin saat mereka lari tadi. Mereka berbaring di pinggir jalan dengan napas yang memburu hebat. Langit di ufuk timur perlahan mulai berubah warna menjadi abu-abu kebiruan, menandakan fajar mulai menyingsing. Matahari pagi yang mereka nantikan akhirnya mulai muncul, mengusir kegelapan hutan yang baru saja hampir merenggut kewarasan mereka. Rojak menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Sementara di sampingnya, Pono terdiam sambil memegang dadanya. Meskipun ketakutan, ada sebuah senyum aneh yang tersembunyi di sudut bibir Pono. Ia merasa bahwa semua teror di hutan tadi adalah harga yang pantas untuk kekayaan yang sebentar lagi akan ia genggam. "Kita selamat, Pon," gumam Rojak dengan suara lemah. Pono tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah hutan yang mulai terlihat jelas dalam remang pagi. 2 tahun telah berlalu sejak malam yang mencekam di jantung hutan Sumedang itu. Waktu seolah bergerak sangat cepat bagi Rojak. Tidak lama setelah kejadian di Gubuk Eyang Sukri, Rojak terpaksa kembali ke Makassar. Ayahnya memanggilnya pulang untuk menangani sebuah proyek pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Berbeda dengan kegagalannya di masa lalu, kali ini keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Proyek itu sukses luar biasa, memberikan keuntungan yang sah dan berkah. Namun, di tengah kesibukannya mengelola bisnis yang jujur, pikiran Rojak tidak pernah bisa lepas dari sosok Pono. Ia selalu bertanya-tanya, apakah sahabatnya itu benar-benar mendapatkan apa yang ia cari malam itu? Rasa penasaran itu akhirnya membawa Rojak kembali ke Sumedang. Begitu menginjakkan kaki di kota tahu tersebut, Rojak langsung disambut oleh kabar yang mengejutkan. Nama Pono kini menjadi buah bibir di kalangan pedagang pasar. Sahabatnya itu tidak lagi menarik pedal becak yang karatan. Pono kini menyewa sebuah bangunan besar dan menyulapnya menjadi toko kelontong yang paling ramai dikunjungi pembeli.
Toko itu menyediakan segala kebutuhan, mulai dari beras hingga peralatan rumah tangga, dan seolah tidak pernah sepi dari pelanggan sejak fajar menyingsing. Rojak memutuskan untuk mendatangi toko tersebut pada suatu sore. Ia tertegun melihat kesibukan di sana. Namun, saat sosok Pono muncul dari balik tumpukan karung beras, Rojak hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihatnya. Pono tampak sangat kaya secara materi, namun penampilannya sungguh memprihatinkan. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah kuning dan penuh lubang di bagian bahu. Celananya pun kumal, penuh dengan bercak noda yang mengering, seolah tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. "Jak, kamu kembali lagi ke sini," seru Pono dengan wajah berbinar saat melihat kehadiran Rojak. Pono segera menarik tangan Rojak dan membawanya ke sebuah ruangan kecil di bagian paling belakang toko. Ruangan itu gelap dan pengap, jauh dari kesan mewah yang terlihat di depan toko. Begitu mereka masuk, Pono langsung mengunci pintu dengan rapat. Dengan gerakan yang penuh rahasia, ia menggeser sebuah meja kayu berat dan menunjukkan sebuah peti tua yang tersembunyi di bawah lantai papan. "Lihat ini, Jak. Eyang Sukri benar-benar menepati janjinya. Dia memberikan hasil yang nyata dalam waktu yang sangat singkat," bisik Pono dengan mata yang berkilat penuh kemenangan. Pono membuka tutup peti itu. Seketika, kilauan kuning memenuhi ruangan sempit tersebut. Di dalam peti, bertumpuk-tumpuk emas batangan dan perhiasan yang tampak sangat berat. Namun, ada yang aneh. Saat peti itu terbuka, hidung Rojak langsung mencium aroma yang sangat mengganggu. Bau amis yang tajam bercampur dengan aroma kotoran binatang yang samar tercium dari tumpukan logam mulia tersebut. Rojak menatap emas-emas itu dengan rasa ngeri yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ingatannya kembali ke malam di mana ia mengintip dari celah bambu itu. "Pon, kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu di belakang rumah Eyang Sukri?" tanya Rojak dengan suara bergetar. Pono mengerutkan kening, wajahnya tampak bingung. "Maksudmu apa, Jak? Aku ingat semuanya. Itu malam yang sangat melelahkan, tapi hasilnya sepadan." "Kamu ingat apa yang kamu makan di dalam sana, Pon? Itu bukan makanan manusia. Itu kotoran babi hutan raksasa, Pon. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dari celah dinding. Celeng itu kencing di wajahmu dan kamu memakan kotorannya." Rojak berbicara dengan nada mendesak, berharap sahabatnya itu tersadar dari kesesatannya. Mendengar hal itu, Pono justru tertawa berbahak-bahak hingga suaranya menggema di ruangan pengap tersebut. Tawanya terdengar sangat kering dan hampa. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Jak. Kamu itu cuma terlalu takut malam itu, makanya matamu melihat yang aneh-aneh. Aku ingat betul, Eyang Sukri menyuguhkan nasi rames yang sangat enak, lauknya lengkap dan hangat. Minumnya juga susu jahe yang sangat segar, membuat badanku langsung terasa kuat. Jangan konyol, mana mungkin aku memakan kotoran binatang," balas Pono sambil terus tertawa mengejek. Rojak hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa penglihatan Pono telah ditutup oleh kekuatan gelap yang berasal dari ritual tersebut. Baginya, kotoran itu telah berubah menjadi hidangan lezat, karena itulah harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan ini. Namun, kekayaan itu ternyata beracun. Beberapa hari kemudian, saat Rojak sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan istri Pono. Wanita itu tampak jauh lebih kurus dan wajahnya terlihat sangat tertekan. Begitu melihat Rojak, tangisnya pecah seketika di tengah keramaian. Rojak segera membawanya ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara. "Pak Rojak, tolonglah saya. Tolong bujuk Mas Pono agar dia kembali sadar," ujar istri Pono sambil menangis sesenggukan, menyeka air matanya dengan ujung kerudung yang sudah lusuh. "Apa yang terjadi di rumah kalian? Bukankah usaha toko kalian sangat lancar?" tanya Rojak dengan penuh empati. "Uangnya memang banyak, Pak. Sangat banyak. Sampai kami bingung mau disimpan di mana. Tapi Mas Pono berubah total. Dia jadi orang yang sangat pelit, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Setiap kali anak-anak minta uang jajan atau minta dibelikan mainan, dia selalu marah besar. Dia bahkan melarang saya membeli baju baru, padahal baju saya sudah compang-camping," cerita wanita itu dengan suara parau. Istri Pono menarik napas panjang.
mencoba menahan isak tangisnya yang kembali muncul. Dia malah menyuruh kami hidup seperti pengemis di dalam rumah sendiri. Dia bilang kalau kami terlihat senang atau memakai barang bagus, hartanya akan hilang diambil lagi oleh penunggunya. Saya sudah tidak kuat lagi hidup seperti ini, Pak. Saya merasa seperti terpenjara di tengah tumpukan uang. Rencananya minggu depan saya mau membawa anak-anak pergi dan mengajukan cerai saja. Rojak mendengarkan cerita itu dengan hati yang sangat berat. Ia teringat kembali pada didikan ayahnya, bahwa harta yang didapat dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan tidak akan pernah membawa kedamaian. Pono, yang dulunya adalah sosok yang sangat peduli pada keluarga, kini telah benar-benar berubah menjadi budak harta. Ia lebih mencintai tumpukan emas yang berbau amis itu daripada kebahagiaan istri dan anak-anaknya sendiri. Pono terjebak dalam persyaratan mengerikan yang diberikan Eyang Sukri. Ia harus tetap terlihat melarat, kotor, dan menderita di mata manusia agar kekayaan goibnya tetap bertahan. Ia memiliki segalanya, namun pada saat yang sama, ia tidak memiliki apa-apa. Kebahagiaannya telah dirampas oleh rasa takut kehilangan harta yang ia beli dengan martabat kemanusiaannya. Sabar dulu, Bu. Saya akan coba bicara dengannya sekali lagi. Ucap Rojak menenangkan, meskipun di dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin bisa menembus dinding keserakahan yang sudah membentengi hati Pono. Sore itu, Rojak menatap toko Pono dari kejauhan. Ia melihat sahabatnya sedang memarahi seorang pembeli karena masalah kembalian yang hanya beberapa perak. Bau amis yang ia cium dari peti emas tempo hari seolah terbawa angin dan memenuhi indera penciumannya lagi. Ia sadar, emas yang dimiliki Pono bukan hanya berbau amis secara fisik, tapi juga telah membusukkan nurani pemiliknya. Rojak hanya bisa mengelus dada. Ia telah melihat bagaimana sebuah pilihan hidup yang salah bisa mengubah seorang pahlawan jalanan menjadi monster yang haus harta. Waktu terus bergulir dengan cepat hingga 3 tahun berikutnya. Selama masa itu, Rojak yang menetap di Makassar sesekali mendengar kabar tentang perkembangan hidup sahabatnya di Sumedang. Namun, kabar yang sampai ke telinganya bukan lagi tentang kesuksesan toko kelontong yang ramai, melainkan tentang keruntuhan yang tragis. Bisnis Pono yang semula jaya perlahan-lahan hancur berantakan. Sifat kikir Pono yang sudah melampaui batas menjadi penyebab utama. Ia terlalu pelit bahkan untuk sekedar memutar kembali modal usahanya atau merawat gudang tempat ia menyimpan barang dagangan. Puncak dari segala kemalangan itu datang saat Rojak menerima telepon dari seorang kenalan lama. Kabarnya sangat menyedihkan. Pono terkena serangan stroke mendadak yang membuatnya lumpuh total. Tanpa membuang waktu, Rojak segera terbang kembali ke tanah Pasundan. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kondisi pria yang pernah menjadi kakak angkatnya di jalanan itu. Begitu sampai di depan rumah kontrakan besar yang dulu dibanggakan Pono, Rojak merasa sesak napas. Rumah itu kini tampak sangat suram, kotor, dan sama sekali tidak terawat. Halamannya dipenuhi rumput liar yang tinggi, sementara cat dindingnya sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada lagi aroma kemakmuran yang tercium, yang ada hanyalah bau lembab dan keputusasaan yang menggantung di udara. Rojak melangkah masuk ke dalam rumah yang pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Di ruang tengah yang pengap, ia mendapati Pono duduk sendirian di atas kursi roda yang sudah berkarat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang dulu tegap kini menyusut drastis, menyisakan kulit yang membungkus tulang. Wajahnya miring ke satu sisi dan air liur terus menetes tanpa henti dari sudut mulutnya yang kaku. "Pon, ini aku, Rojak," sapa Rojak dengan suara tercekat di tenggorokan. Pono tidak menjawab. Ia hanya bisa menggerakkan bola matanya dengan sangat lambat ke arah Rojak. Tatapan matanya yang dulu penuh ambisi kini terlihat kosong dan sayu. Rojak merasa hatinya hancur melihat pemandangan itu. Kemana perginya harta emas yang dulu dipamerkan Pono di dalam peti tua?
Rojak baru mengetahui dari tetangga sekitar bahwa istri Pono benar-benar telah pergi meninggalkannya. Wanita itu berselingkuh dengan sopir pribadinya dan membawa lari hampir seluruh harta serta emas batangan yang tersisa di dalam peti rahasia itu. Anak-anak Pono yang sudah kuliah di luar kota pun enggan untuk pulang sekadar menjenguk. Mereka merasa sangat malu dengan kondisi ayahnya yang dikenal masyarakat sebagai pelaku pesugihan yang kikir. Pono kini benar-benar sebatang kara di tengah sisa-sisa kemewahan yang palsu. Rojak kemudian berjongkok di depan kursi roda itu. Ia memegang tangan Pono yang terasa sangat dingin dan kaku, mencoba memberikan sedikit kehangatan dari sisa-sisa rasa persaudaraan mereka. "Pon, aku sudah bilang berkali-kali dulu, segala sesuatu yang kita mulai dengan cara yang kotor pasti akan berakhir dengan sangat menyakitkan," ujar Rojak dengan nada suara yang penuh dengan kelembutan namun tetap tegas. "Bertaubatlah, Pon. Kembalilah kepada Allah selagi nafasmu masih ada di tenggorokan. Mintalah ampun atas segala perjanjian gelap yang pernah kamu buat." Pono hanya bisa menatap wajah Rojak dengan tatapan yang sangat dalam. Setetes air mata perlahan jatuh membasahi pipinya yang kempot dan kasar. Ia seolah ingin bicara, ingin berteriak meminta tolong, namun lidahnya sudah terkunci rapat oleh kelumpuhan. Hanya suara erangan kecil yang parau yang keluar dari tenggorokannya. Suara yang terdengar seperti rintihan penyesalan yang terlambat. Rojak menghabiskan waktu beberapa jam di sana, membersihkan sisa makanan di baju Pono dan menyeka air liurnya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal selamanya. Ia harus kembali ke Makassar untuk urusan bisnisnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar duka itu akhirnya datang. Pono menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada sanak saudara yang mendampingi di saat-saat terakhirnya. Rojak sendiri tidak sempat hadir dalam prosesi pemakaman karena ia sedang berada di lokasi proyek terpencil di luar pulau yang sulit dijangkau transportasi secara cepat. 1 minggu setelah pemakaman, Rojak baru bisa berdiri di depan pusara Pono. Makam itu masih tampak basah dengan nisan kayu sederhana yang tertancap di atas gundukan tanah merah. Rojak menatap nisan itu dengan perasaan hancur yang luar biasa. Ia teringat Pono yang dulu selalu pasang badan melindunginya dari gangguan preman pasar. Kini, sosok pelindung itu terkubur bersama ambisi gelapnya di dalam tanah yang sunyi. "Selamat jalan, Pon. Semoga Allah mengampuni segala khilafmu," bisik Rojak sambil menaburkan bunga dan menyilamkan air di atas makam tersebut. Kini, waktu telah membawa Rojak ke usia 59 tahun. Ia telah menjadi seorang pengusaha sukses yang disegani karena kejujurannya. Namun, setiap kali ada kesempatan, Pak Rojak selalu membagikan kisah tentang sahabatnya ini kepada siapapun yang ia temui, terutama kepada para pemuda yang sedang berjuang mencari nafkah. Ia ingin dunia tahu bahwa kekayaan instan yang ditawarkan oleh kegelapan hanyalah sebuah fatamorgana yang pada akhirnya akan menghancurkan jiwa pemiliknya. Pesudihan itu memang nyata adanya, ujar Pak Rojak menutup ceritanya saat sedang duduk santai di teras rumahnya di Sumedang. Tapi kalian harus ingat, harganya bukan sekedar nyawa yang akan diambil di akhir hayat. Harganya jauh lebih mahal dari itu. Harganya adalah kehormatanmu, kebahagiaan keluargamu, dan kedamaianmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah sekalipun kalian melirik ke arah jalan gelap itu, seberat apapun beban hidup yang sedang kalian pikul. Angin sore di Sumedang bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma hutan bambu yang jauh dari arah perbukitan. Suaranya berdesis di antara pepohonan, seolah-olah menyisakan sisa-sisa bisikan Eyang Sukri di antara rimbunnya hutan jati yang tak pernah tidur. Kisah Pono telah berakhir dengan sangat tragis.
Namun peringatan dari Pak Rojak akan terus hidup selamanya sebagai pelajaran berharga bagi mereka yang masih memiliki nurani. Dunia ini memang keras, namun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menukar cahaya keimanan dengan emas yang berbau amis. Pak Rojak memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah sahabatnya untuk terakhir kali sebelum ia kembali masuk ke dalam rumahnya yang penuh dengan ketenangan dan keberkahan yang nyata.